Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qailu fi muhkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang subuh, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan sudah berada di penghujung mata kita. Sebagai seorang mukmin, tentu ada rasa kekhawatiran. Jangan-jangan Ramadan dengan kepergiannya tahun ini untuk selama-lamanya dari hadapan kita. Orang bijak berkata, ketika terjadi perpisahan dengan sesuatu yang sangat membuat dada ini begitu sedih, maka sesungguhnya perpisahan itu pasti diawali dengan pertemuan. Itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh ketika masuk 10 Ramadan terakhir. Beliau sedikit rehat, beliau sedikit mengasingkan dirinya untuk menyibukkan diri dengan urusan dunia, lebih-lebih untuk memfokuskan ibadahnya Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, di subuh ke-25 Ramadan kali ini, izinkan kami menyampaikan satu riwayat, di mana riwayat ini di masa Nabi Musa alaihissalam hiduplah seorang pemuda yang karena jahilnya, karena ketidaktahuannya, hari-harinya melakukan maksiat. Bahkan dengan maksiat itu ia tidak pernah merasa risih, apalagi merasa malu dengan orang-orang sekitarnya. Seakan-akan maksiat adalah sesuatu yang dibanggakan. Seakan-akan maksiat yang dia perbuat itu adalah sesuatu maka setiap orang-orang yang menyaksikannya, setiap tetangga yang mengenalnya, selalu tetangga merasa tidak nyaman terhadap maksiat sang laki-laki. Walhasil tibalah ajal kematian laki-laki itu. Lalu ketika meninggal dunia, bapak-bapak, kampung itu untuk menyeret mayat sang laki-laki penuh dosa itu, yaitu ke tempat pembuangan akhir sampah. Diseret bapak-bapak, dan hampir setiap orang yang turut menyeret itu menyampaikan sumpah serapah dengan berbagai macam kata-kata. Ada yang menyatakan antal mal'un, engkau celaka, engkau terkutuk. Ada yang menyatakan liyadzuqul azab, sekarang kau rasakan azab Allah. Berbagai macam kata yang keluar dari mulut masyarakat yang turut menyeret mayat laki-laki sebagai akibat dari ketika hidup di dunia dia berbuat maksiat tapi tidak ada rasa risihnya, apalagi malu kepada tetangga.
Pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Manakala kau tidak punya rasa sirik, kau tidak punya rasa malu, terserah kata Rasul, berbuatlah kau sesuka hati. Kalau kau tidak punya rasa malu, tidak puasa, terserah kata Rasul. Kalau kau tidak punya rasa malu untuk tidak taat kepada Allah, terserah. Seakan-akan kata Rasul, saya tidak peduli kau nanti di hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, setelah laki-laki pendosa itu ditinggalkan di tumpukan sampah, di sepertiga malam terakhir, pada saat Allah Subhanahu wa taala turun wahyu dari Allah. Ya Musa, wahai Musa, berangkatlah engkau besok di pagi gelap ke satu kampung, di mana kampung itu kemarin telah aku wafatkan seorang manusia, di mana tubuhnya itu berada bersamaan dengan tumpukan sampah. Karena ini adalah wahyu atau perintah dari Allah, Pak. Besok harinya masih gelap gulita, berangkatlah Nabi Musa ke kampung itu. Sampai di kampung itu, beliau bertanya, tiap orang yang ditanya di kampung itu, dia bilang, iya betul. Kata Nabi Musa, bisakah saya minta tolong sama kita? Antarkan saya di mana sekarang mayat. Maka penduduk di situ berkata, kalau engkau mau lihat bagaimana mayat seorang manusia yang berada dengan tumpukan sampah, kami bersedia untuk mengantarkan. Setelah melakukan perjalanan yang relatif tidak terlalu jauh dari tempat dibuang oleh masyarakat di sini, disitulah mulai Nabi Musa itu merasa kasihan. Kasihan karena bagaimanapun dia adalah manusia. Manusia yang sejatinya, jangankan waktu hidup, meninggal pun harus diurus secara terhormat dan teratur. Lalu Nabi Musa bertanya kepada salah seorang penduduk yang mengantarkannya ke tempat pembuangan sampah itu, "Tabik uang, kenapa ini mayat kita tidak urus seperti mayat orang lain?" Maka spontan salah satu penduduk kampung itu menjawab, "Bagaimana kita mau urus? Bagaimana kita mau hormati mayat waktu hidup? Dia termasuk manusia talekan. Dosanya tidak membuat dia sirik malu. Dosanya tidak membuat dia merasa risih, tapi seakan-akan menantang Allah dan menantang orang di kampung. Maka begitu dia meninggal, kemudian kami buang di tempat sampah sebagaimana engkau saksikan." "Oh begitu," kata Nabi Musa. "Iya begitu." Dalam hatinya Nabi Musa, inilah akibat dari kekecewaan masyarakat ketika ada perbuatan kita yang tidak pernah mendatangkan kenyamanan atau keamanan orang-orang di sekitar kita. Akhirnya Nabi Musa, Pak, menyampaikan apa yang dia dengar dari salah seorang penduduk kampung ini. "Ya Allah, engkau maha tahu. Engkau lebih tahu daripada kami di sini. Sungguh laki-laki ini kenapa tubuhnya atau mayatnya itu dibuang di tempat akhir sampah? Oleh karena waktu hidup di dunia dia adalah pendosa yang selalu membuat masyarakat tidak tenang dan tidak nyaman. Maka inilah akibatnya." Lalu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. "Wahai Musa,
Jangan dengan apa yang kau lihat melalui kasat matamu, lalu itu serta-merta membuat keputusanmu yang salah terhadap seseorang. Bahwa fulan bin fulan itu secara kasat mata melakukan dosa dan maksiat, iya kata Allah. Bahwa ketika dia masih hidup selalu memamerkan kejahatannya kepada masyarakat. 3 hari sebelum dia meninggal, nyaris dia tidak bisa tidur dengan 3 alasan. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir dia meneteskan air mata. Ya Allah, sungguh saya melakukan dosa seperti ini adalah karena lingkungan yang membentuk aku tidak bisa menghindar dari perbuatan maksiat. Setiap aku melakukan kebaikan, selalu aku dicemooh, bahkan selalu aku dihujat, so alim, so ahli surga dan sebagainya. Maka aku melakukan ini ya Allah adalah karena keterpaksaan oleh lingkungan. Menangis dia Pak di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, wahai Musa, 3 hari sebelum dia meninggal laki-laki itu, dia menangis di hadapanku di sepertiga malam terakhir. Ya Allah, sungguh perbuatan dosa yang aku perbuat telah membuat rasa malu nama baik orang tua yang telah melahirkan. Ya Allah, sekiranya aku bisa melakukan kebaikan, aku tidak bisa membalas jasa ayah bunda. Apalagi saat ini aku telah melakukan kejahatan yang sudah pasti akan menurunkan nama baik ayah bunda. Apa yang bisa saya balaskan ya Allah terhadap perempuan yang rahimnya pernah saya pinjam selama 9 bulan? Apa yang bisa saya balaskan ya Allah kepada perempuan yang pernah darahnya aku tumpahkan pada saat ia melahirkan aku? Apa yang bisa saya persembahkan kepada perempuan yang saat aku kecil tinja dan kotoranku ia bersihkan dengan kedua tangan? Hari ini ya Allah, kalau memang ajalku tidak lama, izinkan aku menyesal terhadap segala perlakuanku selama ini terhadap orang tuaku. Menangis dia. Wahai Musa, kata Allah, 3 hari sebelum meninggal di sepertiga malam terakhir, laki-laki itu juga menangis di hadapanku, ya Allah, kalau sekiranya kematian tidak lama lagi akan menjemput rohku, apa yang bisa saya persaksikan kepadamu melalui akhir hidup ini, kecuali hanya ampunanmu yang bisa saya harapkan. Gara-gara ungkapannya yang 3 macam itulah, wahai Musa, inilah yang membuat turunnya rahmatku kepada pendosa itu walaupun secara kasat mata. Sebab kata Allah, penyesalan seorang hamba dengan berbagai macam dosanya ahabbu, lebih aku cintai daripada zikirnya ahli ibadah yang tidak pernah merasa ada dosa. Musa bergegas mengurus jenazah itu, kemudian disolati sampai dengan dimakamkan sebagaimana layak. Hadirin yang saya hormati, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama, jangan bangga dengan tilawah Quran yang sudah sekian banyak kita baca selama Ramadan. Kalau tilawah itu tidak menjadi penyebab mukasyafatul qulub, pekanya hati kita untuk banyak-banyak menyadari, boleh jadi yang kita lakukan ini Pak tidak berarti menjadi penyebab kita merasa lebih baik dari orang lain. Aisyah bertanya, ya Rasul, karena Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu persis kapan datangnya, apa kira-kira munajat yang paling bagus kepada Allah untuk dapat kami lakukan sebagai ikhtiar mendapatkan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma inna
ka'afun. Wahai Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan paling menyukai orang yang minta ampun. Saya ulangi, menyukai orang yang minta ampun. Fa'fu anna, untuk itu ampuni segala dosa dan kesalahan. Kalau kita lihat redaksi doa ini, Pak, menunjukkan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang sadar bahwa kita banyak dosa. Bukan sebalik, seenaknya menghakimi orang, ente ahli bid'ah, ente adalah tidak sunnah, ente sedikit ilmunya, ente gurunya bukan dari sini, bukan dari situ. Semua sumpah serapah itu menunjukkan adalah al-murru wal satta'u. Ada kesombongan dalam diri kita, dan orang yang sombong, kata Nabi, la yajidu rihal jannah, jangankan masuk surga, mencium bau surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama dari doa yang kita baca. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu an. Sebab tidak sedikit orang yang ahli Quran, yang ahli ilmu, yang pandai baca kitab gundul, kitab gondrong, merasa lebih alim, merasa lebih sunnah dibanding orang lain. Menjadi orang baik itu bagus, Pak, tapi merasa paling baik sombong. Menjadi orang soleh itu bagus, tapi merasa paling soleh itu sombong. Dan sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo di akhir Ramadan ini, di samping kita sibuk untuk banyak melakukan ibadah-ibadah ritual, tapi yang tidak kalah pentingnya, mari kita sibukkan diri untuk tafakkur, Pak. Ya Allah, jangan sampai dengan jabatan yang saya punya membuat hati saya merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ya Allah, jangan sampai dengan gelar titel yang saya punya membuat saya merasa lebih di atas dengan orang lain. Bukankah semua itu, ya Allah, ketika saya sudah terbujur kaku di liang lahat, semua pangkat jabatan tidak akan bisa membelaku kecuali ampunan dan rahmat. Ini yang seharusnya, Pak, menjelang akhir Ramadan. Banyak-banyak kita untuk apa? Mukasyafatul qulub, menajamkan hati kita untuk banyak mengingat dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ayat di Quran yang memuji orang gara-gara hebatnya ibadahnya. Bahkan demi Allah, Allahumma salli alaih, baginda Rasul tidak dipuji Allah di dalam Quran gara-gara hebat solat malamnya. Tapi di Quran surah Al-Qalam ayat 4, Rasul dipuji oleh Allah gara-gara apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim, mappa tabi'nya Rasul yang bagus. Muhammad, benar-benar mappa tabi'mu, akhlakmu itu sangat mulia. Dan sekarang, Pak, kalau kita bicara tabi' ini sudah mulai terjadi pergeseran. Orang tua kita dulu setiap hari sibuk mengajari kita akhlak, Pak. Beda dengan sekarang. Sebahagian orang sekarang sibuk mengajari orang supaya pintar. Belajar di grup WA 2 minggu, nasalahkan orang tuanya. Ini bapak-bapak, bahkan gara-gara baru tarbiyah, baru kajian mungkin 1-2 minggu, tidak segan-segan dia tunjuk depan wajah ibu yang pernah melahirkan. Apa kita tahukan kita mama? Apa kita tahukan kita haji? Nih saya baru hijrah, nih saya baru tarbiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ungkapan-ungkapan seperti ini merupakan bukan karakter orang yang akan mendapatkan rahmat. Seharusnya kita jadikan untuk banyak tafakur, mengingat berbagai jasa ayah bunda yang pernah melahirkan kita. Bukankah pengalaman kita di kampung, survei membuktikan
90% orang tinggal di kota itu orang kampung. 90% orang yang hebat-hebat tinggal di kota itu rata-rata orang kampung. Kita ingat bagaimana orang tua kita dulu di kampung Pak menjelang Ramadan. Di satu sisi beliau sibuk untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di sisi lain pikiran beliau selalu dibayang-bayangi, ya Allah, bagaimana cara aku mencari pembeli baju lebaran untuk anak-anak? Ya Allah, apa yang bisa saya perbuat untuk bisa menyiapkan makanan, jajanan untuk anak-anak? Bahwa saya engkau takdirkan jadi orang miskin, ya Allah. Kata orang tua kita dalam hatinya, biarlah saya menanggung ini, ya Allah, tapi jangan lalu kau timpakan kepada anak. Saya tidak rela kalau anakku itu merasa minder karena tidak punya pembeli baju lebaran. Maka menjelang akhir Ramadan, tidak sedikit orang tua kita berburu di sawah, di kebun orang. Untuk apa? Bukan untuk beli baju lebaran untuk diri, melainkan untuk mencari pembeli baju lebaran buat anak-anak. Pantaslah bapak-bapak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, satu kali engkau lewat di depan orang tuamu dengan memotong bayangan, maka pantas bagi Allah memotong rahmatnya untukmu dunia akhirat selama 40.000 tahun. Na'udzubillah. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana maksudmu memotong bayangan orang tua? Nabi SAW menjawab, memotong bayangan orang tua yang saya maksudkan adalah engkau lewat di depan ibumu, di mana dalam hatimu sedikit pun tidak ada rasa penghormatan kepadanya. Engkau lewat di depan ibumu, sedikit pun tidak ada rasa tabikmu kepadanya. Sekali saja kau potong bayangan ibumu yang pernah engkau tumpahkan darahnya ketika melahirkan, 40.000 tahun di akhirat rahmat Allah engkau tidak akan peroleh. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan diceritakan di dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat tergopoh-gopoh lari mendekati Nabi, ya Rasul, saya kepingin berjihad dengan engkau. Kata Nabi, bagus, tapi ya Rasul, bagaimana kalau saya pergi berjihad dengan engkau? Bagaimana ibu? Tidak ada yang bisa mengurusnya kecuali aku. Apa kata Nabi? Demi Allah, jihadmu boleh jadi lebih baik di hadapan Allah ketimbang yang kami lakukan. Dengan cara apa? Kau urusi dengan penuh kasih sayang ibu yang pernah melahirkan. Allahu Akbar. Jihad yang tertinggi bapak-bapak bagi seorang mukmin adalah ketika dia mengurusi, menghormati ibu yang pernah melahirkan. Jangan sampai kita sibuk maaf iktikaf tapi kita lupa mau WA ibu kita, Aji, Puang, sehat dikit. Jangan sampai kita terus berdoa tapi untuk diri kita, kita lupa mendoakan ibu yang pernah melahirkan. Kalaupun mereka masih hidup sekarang, Pak, mungkin kulitnya sudah mulai keriput, mungkin di kepalanya sudah mulai banyak tumbuh rambut putih, Pak, sebagai isyarat bahwa beliau tidak muda lagi seperti dulu. Pun kalau beliau hidup tahun ini, tidak ada jaminan tahun depan kita bisa berkumpul dengan beliau dalam suasana Ramadan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hikmah kedua dari kisah pemuda ahli maksiat ini yang akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah karena dirahmati, pemuda itu menangis menjelang kematiannya, menyesali maksiatnya karena apa? Dapat menurunkan kehormatan atau nama baik ayah bunda. Yang terakhir bapak-bapak, hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah merasa bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan peduli vonis orang bahwa kita adalah ahli bid'ah, ahli apa. Dalam Sahih Bukhari Muslim, man ada akhihi bi kufri au aduwallah
Barang siapa kafir, dia adalah musuh Allah. Walaysa kadzalik, la tuduhannya itu tidak benar. Fa inna hara alaih, pasti segala tuduhan itu dosanya akan kembali sempurna kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tuduh orang ahli bid'ah, gara-gara kunut subuh misalnya bid'ah, gara-gara selesai 2 rakaat tarawih lalu ada zikir bid'ah, tuduhan itu kalau tidak benar, maka dosanya sudah pasti kembali secara sempurna kepada yang menuduh. Karena itu bapak-bapak yang saya muliakan, benarlah kata Allah dalam Quran, yang beruntung itu Pak bukan mereka yang suka memvonis, bukan mereka yang merasa paling benar. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Orang yang paling beruntung adalah orang yang sibuk membersihkan dirinya dari berbagai macam dosa. Dan pada saat yang sama yang celaka adalah wa qad khaba man dassaha. Yang celaka, yang rugi adalah yang merasa tidak pernah berdosa. Semoga kita semua bapak-bapak di akhir Ramadan seperti ini, di tengah kesibukan kita menjaga ibadah kita kepada Allah, jangan lalu lupa menyempatkan diri mengingat jasa ayah bunda yang pernah melahirkan kita. Mungkin sudah sekian lama kita tidak pernah memegang batu insan beliau secara langsung. Mungkin sudah sekian lama kita tidak pernah datang di atas kuburannya secara langsung. Walaupun mendoakan orang tua itu tidak mesti datang ke kuburan, tapi sepanjang sempat datang ke kuburannya untuk apa? Lebih dekat mengingat jasa dan kebaikan ayah bunda yang pernah melahirkan kita. Betapa celakanya kita, hebat sholat malamnya tapi durhaka sama orang tua. Betapa celakanya kita punya wajah pucat gara-gara menahan lapar dan haus karena puasa di siang hari, tapi dikutuk Allah gara-gara kita durhaka sama orang tua kita. Ananda semua, tidak sedikit orang tua kita itu Pak rela tidak pakai HP, atau mungkin kalau pakai HP seadanya, tapi anaknya hebat-hebat HP-nya. Kalau kita misalnya dikasih sekolah di kota, begitu kita mau pulang, rela orang tua kita menyiapkan berbagai macam persiapan makanan yang terbaik sesuai kemampuan. Bahkan mungkin dia cerita sama tetangga, Aji, alhamdulillah anakku mau datang dari ujung tempat tidur yang kita akan tiduri itu, mulai dia rapikan, dia bersihkan. Luar biasa ibu kita. Maka pantas kata Ali bin Abi Thalib, satu ibu Pak, satu ibu bisa menghidupi 5 sampai 10 anak-anaknya. Tapi tidak sebaliknya Pak. 5-10 anak-anak belum tentu bisa menghidupi seorang ibu. Kita sering lupa Pak. Ibu itu tidak peduli apa pangkat di kantor Pak. Beliau hanya tahu dulu lah, kaulah yang pernah saya gendong waktu kau masih kecil. Ibu tidak mau tahu apa golongan di luar Pak. Ibu hanya tahu kau adalah darah dagingku yang dulu waktu saat saya melahirkanmu hampir nyawaku lepas. Ibu tidak mau tahu berapa bintang yang ada di pundak. Karena ibu hanya ingat, nah dulu kau sebelum bisa bicara, sebelum bisa pakai baju, mama lah yang melakukan itu semua. Masa gara-gara punya titel sedikit, punya ilmu sedikit, lalu kita lupa semua itu. Bahkan kata Nabi demi Allah, walaupun orang tua tak kafir sekalipun, wajib kita menghormati orang tua kita Pak. Apalagi hanya beda mazhab. Walaupun orang tua kita kafir Pak, non muslim, wajib kita menghormati. Kenapa Pak? Satu alasannya kata Imam Malik, semua yang kita alami sebagai anak hari ini Pak, bukan semata-mata karena kehebatan. 600.000 hadis. Beliau berkata bahwa semua yang kita alami hari ini, kesuksesan kita Pak,
daftar doa. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku sengsara seperti saya. Maka bapak-bapak yang saya muliakan, ibu yang saya hormati, di penghujung Ramadan ini Pak, sisihkan sedikit rezeki yang Allah titip sama kita untuk ayah bunda kita. Sisihkan sedikit Pak. Jangan kehitung berapa Ustadz, berapa keikhlasan, 5-10 ribu. Niatkan ya Allah, kalau ibuku ayahku sudah tiada, padamkan siksamu melalui keberkahan sedekah. Ya Allah, kalau ayah bundaku masih hidup, ringankan semua masalahnya sehingga ia bisa melakukan kebaikan melalui keberkahan sedekah ini. Karena demi Allah, penyesalan satu-satunya orang yang meninggal, kata Allah dalam Quran, adalah apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata orang meninggal itu semua Pak, termasuk ayah bunda, duhai Allah, kalau sekiranya kau beri kesempatan aku hidup ke dunia walaupun cuma 1 menit, maka aku akan manfaatkan yang 1 menit itu. Untuk apa? Untuk bersedekah agar aku termasuk orang yang selamat. Demikian bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, qadar itu tidak hanya sekedar iktikaf Pak, tidak hanya sekedar tadarus Pak, tapi ada pintu surga di bawah kaki telapak ibu kita, ibu yang pernah melahirkan kita. Izinkan saya memimpin doa sejenak. Kita hadiahkan kepada ibu, ayah yang pernah menjadi penyebab kita terlahir ke alam semesta ini. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menyaksikan, di penghujung Ramadan ini, sampaikan salam hormat kami kepada perempuan yang pernah kami pinjam rahimnya selama 9 bulan. Sampaikan salam takzim dan penghormatan kami kepada perempuan yang pernah kami tumpahkan darahnya pada saat beliau akan melahirkan kami. Sampaikan hormat dan takzim kami kepada perempuan yang pernah siang malam kami ganggu keamanan dan kenyamanannya karena mengurus kami waktu kami kecil. Perempuan itulah kemudian kami panggil ibu. Kalau sekiranya di antara kami ada ibu kami masih hidup, angkat semua penyakit beliau ya. Angkat semua penyakit ibu kami ya. Angkat semua penyakit ibu kami. Jangan kau tampakkan lagi beban kepada mereka ya. Karena sungguh bebannya mengurus kami sebagai anak tidak mampu kami bahasakan dengan kata-kata ya. Ya Allah, demikianlah pada ayah kami. Ayah kami sejak kecil ia rela berbuat apa saja demi kami ya Allah. Ayah kami dengan tubuhnya beliau mengurus kami ya Allah. Ayah kami dengan tubuhnya ya Allah, dia mempersiapkan segala kebutuhan ekonomi kami. Ya Allah, sampaikan hormat kami kepada ayah kami, sampaikan hormat kami kepada ibu kami. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kalau ada di antara kami orang tuanya sudah tiada, jadikan kubur mereka menjadi bagian dari taman-taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya ya Allah menjadi ladang penderitaan kepadanya, menjadi ladang kemurkaan kepadanya, menjadi bagian dari taman-taman neraka. Ya Allah, tidak ada yang bisa kami persembahkan kepada ayah bunda kami melainkan hanya harapan. Rahmati beliau ya Allah, ampuni beliau ya Allah, ampuni ayah bunda kami ya Allah, ampuni ayah bunda kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, izinkan kami mengucapkan istighfar untuk ayah bunda kami di pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan segala khilaf dan salah kami kepada ayah bunda kami, jangan sampai amaliyah Ramadan kami Engkau tidak terima ya Allah.
karena kami abai untuk berbakti kepada ayah bunda kami. Jangan sampai tilawah Quran kami Engkau tidak akan catat sebagai pahala ya Allah, karena kami durhaka kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepada ayah bunda kami. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna bi ziyarati haramain. Ya Allah, tambahkan rezeki kami agar kami bisa menziarahi kota suci Makkah dan Madinah, agar kami bisa menziarahi kota suci Makkah dan Madinah, bisa mengumrahkan hajikan ayah bunda kami ya Allah, bisa mengumrah dan hajikan ayah bunda kami ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan waghfir lana fi Ramadan wa nawwir qulubana ma'al Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan ini, ampuni kami di bulan Ramadan ini, terangi dengan cahaya hidayahmu hati kami dengan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.